Assalamualaikum. Kisah dahsyat Nabi Khidir. Nabi Khidir alaihissalam adalah nabi yang misterius. Dalam kitab Bukhari, beliau diberi julukan hijau sebab jika Nabi Khidir duduk di rerumputan yang kering, mendadak rumput-rumput itu langsung berubah menjadi hijau segar. Dikisahkan dalam buku 1001 Kisah Teladan Muslim, suatu ketika Nabi Khidir bermimpi. Dalam mimpinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman padanya, "Wahai Khidir, jika kamu ingin mendapat ridhoku, maka kamu harus melakukan 5 hal pada esok hari. Berjalanlah kamu ke arah barat. Pertama, apapun yang kamu lihat, hendaklah kamu memakannya. Kedua, jika kamu diberi sesuatu, maka terimalah. Ketiga, apapun yang kamu temukan, maka simpanlah. Keempat, janganlah kamu memutus sebuah harapan. Kelima, jika kamu menjumpai sesuatu yang buruk, menjauhlah." Keesokan harinya Nabi Khidir berjalan ke arah barat sesuai perintah Allah, dan yang pertama dilihat maka harus dimakannya. Ternyata yang dia jumpai pertama adalah sebuah bukit yang tinggi dan besar. Nabi Khidir keheranan, bagaimana mungkin dia mampu memakan bukit sebesar itu. Tapi baginya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagai prioritas tertinggi yang harus ditunaikannya. Dikesampingkan akal dan logika sendiri, maka segera dia mendekati bukit itu untuk dimakannya. Ajaibnya, ketika didekati bukit itu, semakin lama semakin mengecil dan akhirnya berubah menjadi sebuah roti yang lezat dan manis. Lalu dia pun makannya. Kemudian Nabi Khidir meneruskan perjalanannya sampai bertemu dengan seseorang yang memberinya sebuah mangkok yang terbuat dari emas. Sesuai amanah yang kedua, dia menerima mangkok emas itu. Lalu amanah yang ketiga, mangkok itu harus disimpannya. Maka Nabi Khidir pun menyimpannya dengan cara menguburkannya di dalam tanah. Anehnya, setiap kali dikubur, mangkok emas itu selalu keluar lagi dari dalam tanah. Begitu terjadi berulang kali sampai 3 kali. Maka dia pun berujar, "Ya Allah, aku telah menunaikan amanahmu, meskipun mangkok emas itu tidak mau aku simpan di dalam tanah." Nabi Khidir pun meneruskan perjalanannya hingga dia menjumpai seekor burung kecil yang sedang dikejar-kejar oleh burung gagak yang sangat besar dan ingin memangsanya. Burung kecil itu meminta perlindungan pada Nabi Khidir. Sesuai amanah Allah, dia tidak boleh memutus suatu harapan, maka dia melindungi burung kecil itu. Tapi burung gagak protes karena perutnya yang sangat lapar. Lalu Nabi Khidir berkorban dengan cara mengiris daging tubuhnya sendiri untuk diberikan pada gagak yang kelaparan itu. Maka dengan itu dia pun tidak memutus harapan si burung gagak. Lalu Nabi Khidir melanjutkan perjalanannya hingga tiba-tiba tercium bau bangkai yang sangat busuk. Maka dia pun segera berlari menjauhi dari bau yang sangat menjijikkan itu. Dengan demikian, kelima amanah sebagai syarat ridho Allah sudah ditunaikannya semua. Setelah semua kejadian yang membingungkan itu, Nabi Khidir bermimpi lagi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau bertanya karena ingin mengetahui
makna di balik amanah-amanah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang pertama adalah amarah. Amarah itu diibaratkan bagaikan bukit yang tinggi dan keras, yang jika mampu ditahan dengan menelan kemarahan itu, maka ia akan berubah menjadi sesuatu yang lezat dan manis. Yang kedua, yaitu dia menerima mangkok emas yang kemudian dikuburnya di dalam tanah, namun muncul lagi, bahwa itu adalah simbol bahwa kebaikan itu walaupun disembunyikan pasti akan kelihatan juga. Dan juga tidak boleh khianat ketika menerima amanah kebaikan. Keempat, tentang tidak boleh memutus harapan burung kecil dan burung gagak, yaitu dalam membantu seseorang yang sedang dalam kesulitan hidup, seharusnya secara totalitas, bahkan rela berkorban walaupun dia sendiri sedang dalam keadaan kesulitan juga. Karena sedekah yang terbaik adalah ketika kita dalam keadaan sempit, bukan ketika lapar. Terakhir, Nabi Khidir diminta menjauh dari bau bangkai yang sangat busuk. Itu adalah perlambang perilaku ghibah. Jika ada sekumpulan orang yang sedang ghibah, menghindarlah, lari menjauh dari keburukan-keburukan yang akan ditimbulkan akibat ghibah. Iblis sangat senang menggelincirkan manusia dengan dosa besar yang bernama ghibah. Nauzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum